memutus suatu, seolah-olah dia berfatwa menyebut nama Allah itu tidak boleh, menyebut nama Allah itu tidak bermakna, menyebut nama Allah itu tidak berpahala, sampai-sampai menyebut nama Allah itu bid'ah katanya. Dari mana pula lah bisa seperti itu gitu. Jadi gitu, jangan terburu-buru. Ya, ini sudah masuk dalam kata jangan terburu-buru. Belum lagi yang menyebut nama Allah, Allah ini betul nggak dia terpimpin? Atau dia hanya dipimpin? Ini beda ya. Kata terpimpin dengan dipimpin ini beda Tuhan. Makanya nggak usah heran kalau banyak yang berzikir menyebut nama Allah, Allah gitu. Kalau terpimpin itu berarti dia ini zikirnya itu tidak merubah dari apa yang dimau oleh pemimpinnya. Artinya dia bersumber sanadnya sampai kepada yang memiliki zikirnya, sampai kepada juriat-juriatnya. Artinya dia, amalan dia itu terpimpin. Beda kalau dia dipimpin. Kalau dipimpin artinya apa? Karena dia berbuat sesuatu itu dengan pengetahuannya, lalu dia memimpin sekelompok orang, hanya mengambil cerita dari hadis atau Quran, gitu kan? Ini dipimpin namanya. Itu nanti yang memimpinnya itu yang mempertanggungjawabkannya. Kalau saya nggak mau, karena di situ saya tahu bahwa berzikir menyebut nama Allah, Allah itu adalah perintah Tuhan. Pastilah seorang Rasul yang mengajarkan tentang cara berzikirnya itu, maka dia harus terpimpin. Kata terpimpin itu berarti si pemilik zikir itu yang mengajarkannya di awal, yang menjadi mujaddidnya, itu adalah seorang Rasul Allah yang dia menerima amar, perintah. Kenapa kita bilang begitu? Berarti Furqan bersamanya gitu. Kenapa begitu? Karena zikir Allah, Allah ini sudah termaktub di Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui tentang membedakan hak dan yang batil, Quran itu kan sebagai petunjuk, hudalin nas. Hadis itu sebagai pedoman, pegangan sebagai umat. Untuk mengetahui tentang Al-Quran dan hadis ini, perlulah Furqan namanya. Furqan itu hanya didapat kepada seorang pemimpin, ulil amri. Makanya kita taati kepadanya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, kepada pemimpin di antaramu. Nah, pemimpin zikir Allah, Allah ini ada. Bukan tidak ada, makanya harus pemimpin. Jangan lagi ada yang jadi pemimpin setelahnya gitu. Ini menggantikan namanya. Ini lebih itu udah sekupnya udah lain lagi kan. Kalau di awal masalah cerita makna, ini sudah cerita cara bagaimana mengamalkannya. Cara bagaimana kita supaya kita terpelihara gitu. Bukan sembarang-sembarangan itu. Makanya dia zikir Allah, Allahnya harus terpimpin. Jangan dipimpin. Nah, kayak mana membedakan antara terpimpin dengan dipimpin? Masuk ke dalam konteks bahasa. Makanya untuk membahasakan sesuatu hal perkara itu, dia harus bisa menguasai ilmu, namanya ilmu bayan, ilmu mantik. Dia harus berhati-hati orangnya, jangan terburu-buru dulu. Nah, kata dipimpin dengan kata terpimpin bedanya di mana? Kalau dia terpimpin berarti dia dipimpin langsung oleh dari pemilik yang membawa zikir ini, yang menjadi mujaddidnya. Artinya seseorang yang terpimpin ini dia diberikan, ya kan? Diberikan apa? Diberikan izin untuk mengamalkan zikir yang dia bawa gitu. Itu namanya ijazah. Dia diberikan ijazah di dalam dia mengamalkan sesuatu amalan yang dia zikirkan gitu. Bedanya kalau dipimpin gimana? Kalau dipimpin ini dia coba memberikan. Ingat, dia coba memberikan. Artinya apa? Dia coba memimpin suatu kelompok yang lain lagi yang berzikirnya judulnya sama, lalu dia memberikan, padahal dia saja diberikan. Itu bedanya. Ingat, kalau dia terpimpin, ini orang dia diberikan. Kalau orang yang dia coba memimpin, menjadi dipimpin dia ini coba memberikan lagi, padahal dia saja diberikan. Harusnya mengerti di situ. Kita ini orang yang diberikan atau orang yang memberikan? Kita harus tahu posisi kita di mana pada saat kita mengamalkan sesuatu itu. Kita orang yang diberikan, artinya diberikan izin untuk mengamalkan dari yang memberi. Siapa yang memberi? Si pemilik amalan itu gitu.
Nah, kalau ada orang coba memberikan, ini dia coba-coba dia mau menjadi pemimpin. Dia coba memberikan lagi ke orang lain, tidak. Sampai kepada kita yang diberikan, kita itu hanya bisa menyampaikan. Paling dekat kepada anak, istri, yaitu keluarga. Gitu cara mainnya. Bukan asal-asal. Mengerti ya Tuhan ya? Iya. Itu coba apa? Iya, apa namanya? Gimana? Yang terpimpin dan beda yang dipimpin tadi ini kayaknya Bahasanya sedikit aja ya? ya, tapi sangat jauh itu sebetulnya kan. Iya, jadi kita harus tahu sandingan bahasanya. Kalau kata terpimpin, berarti orang yang dipimpin dari yang terpimpin ini adalah orang yang diberikan. Kalau setelahnya dia hanya bisa menyampaikan. Kalau dia kata yang dipimpin, berarti dia coba memberikan lagi. Sementara dia saja pun diberi gitu. Gitu, dia tidak bisa. Ini artinya kalau dalam suatu suasunan kekerajaan gitu, ini dia coba berkhianat. Dia coba menggantikan seorang raja gitu. Pemimpin zikir Allah ini adalah rajanya gitu. Setelahnya kan ada ahli waris ahli baitnya. Beradab aja kepadanya itu agar dia terpimpin gitu. Tidak sembarang-sembarangan gitu. Jadi mengerti ya? Jadi di situ si pelaku yang berzikir Allah itu dia harus menjaga adab. Kenapa menjaga adab? Adab itu dalam pengertian dia patuh. Gitu. Orang yang beradab itu dia pengertiannya patuh, dia taat apa kata pemimpinnya. Gitu. Jadi kalau dia sudah taat, dia patuh, selain dia beradab itu selain kepada pemimpinnya harus dia beradab kepada keluarga pemimpinnya itu. Itu betul dia beradabnya gitu. Contoh kenapa Nabi mengisyaratkan begini. Siapa yang memusuhi keluargaku sama dengan dia memusuhi aku, kata Nabi. Siapa yang memusuhi aku sama dia mengajak perang dengan Allah. Jadi kan sia-sia apa yang dibuatnya gitu. Sama cerita di akhir itu, di awal sama akhir itu sama. Kalau di awal Rasul Allah itu adalah nabi-nabi itu, di akhir Rasul Allah itu itulah Imam Mahdi itu. Al-Mahdi, Mahdi Allah. Di situ harus mengerti. Kata Imam Mahdi, dia menunjuk kaum itu supaya nanti dia terpimpin dari yang setelahnya. Itulah Al-Mahdi itu. Makanya saya bilang, Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum gitu.